kan. Fan. Kemana aja? Kemana aja? Udah lama ya kan? Ngapain kamu di sini? Nungguin Siapa? Nunggu diusir. Nunggu diusir. Aduh. Sebenarnya sebuah eksiden. Kita udah tapping, udah ketawa-ketawa, tapi ternyata audio tidak keluar. Gak apa-apa. Biar lebih berfaedah gitu kan. Iya, berfaedah. Tapi kayaknya bingung juga. Ibarat kata ini syuting TV, udah bungkus, tiba-tiba harus retake. Iya, tapi memang sering gak sih ngerasain kayak Iya gitu? sih. Kalau kamu pernah nggak sih ngalamin kehidupan yang kamu, kita belum opening loh. Oh iya. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Hai, Bicara Talks kembali lagi bersama saya Alfredo Siombing di sini. Kita kedatangan salah seorang bintang tamu yang mungkin kalau kamu pernah nonton di TV atau pernah dengar di radio. Nah, inilah wujud aslinya seorang boru Batak asal Medan. Perkenalkan dirimu. Saya Feni Veronica Bortina Bunano. Bukan Feni Rose. Bukan, berbeza. Atau Kak Rose, bukan ya. Coba. Udah kerap. Udah. Aku jujur, aku masih speechless ini. Kenapa tayangannya tidak ada? Aduh, mungkin. Ya, nggak apa-apa sih, semua pasti ada maknanya. Wow, sosok bijak ya kan? Iya, percayalah, percaya. Gak bisa menahan diri ya. Tadi kan kamu udah kenalan nih sama netizen Bicara Talks gitu. Jadi dia ini punya karir, Feni ini punya karir dari penyiar radio, terus presenter TV. Nah, kenapa kita undang di sini untuk ngobrol? Kita pengen berbagi inspirasi story-nya dia di dunia broadcasting, di mana dunia broadcasting ini adalah dunia yang sangat seksi, banyak banget anak-anak muda yang pengen terjun menjadi presenter. Setuju. Handal seperti itu. Padahal abang ini harusnya diwawancarain diri sendiri loh. Oh, jangan dong. Karena dia lebih senior dari aku di dunia broadcaster. Tua dong. Oke, Fen, kamu udah berapa lama sebenarnya terjun di dunia broadcast? Untuk di radio sendiri sekitar 3-4 tahun. Kalau di TV mah baru setahun. Baru setahun ya. Nggak kayak bang ini. Oh, bang ini, bang itu, bang Tony. Iya, baru tahu masih junior sebenarnya. Tapi ya semoga ada yang bisa dibagikan ya. Iya. Menurut kamu nih, apa sih yang pembeda signifikan dari dunia broadcast yang pernah kamu jalanin? Perbedaan signifikan dari dunia radio dan TV ya. Radio dan TV, ya. Karena kalau yang lain aku nggak begitu menjajaki sih, ya nulis aja mungkin ya karena dicetak. Kalau yang di dunia radio dan TV pasti beda jauh dong. Di radio kan kita bisa ngantuk sambil ngomong ya. Yang penting kita riang aja kalau di radio gitu. Iya. Yang penting suara, voice. Bagaimana voice kita itu, gila bulat banget nih. Bagaimana voice Bagaimana kita? suara kita tuh terlihat antusias ya kan? Untuk pendengar yang lagi kemacetan di Jakarta. Iya, dan tidak ngebosenin. Karena seorang penyiar itu butuh teknik untuk ngebacot. Untuk meraih juga. Untuk peres juga ya. Peres di semua dunia deh kayaknya dibutuhkan. Kalau di TV gimana? Apa yang kamu rasakan? Kalau di TV aku ngerasain ini aku cerita lagi. Sebentar. Mending aku cek sebentar, di post dulu ya, di post dulu. Kayaknya masih jalan sih. Oh ya udahlah. Suaranya aman ya. Suaranya aman sih. Ya. Lanjut guys. Aduh. Pengalaman ya tadi. Bentar. Sebelum kamu pengalaman, ini loh buktinya guys. Ya. Ini buktinya. Sudah habis loh. Gimana kita ngomongin. Lanjut tadi yang di TV. Oh, yang di TV. Di radio kan kamu bilang nggak perlu mandi, yang penting ya tetap kece gitu kan. Iya benar. Kok Yang tahu sih kece aku suara. jarang mandi di radio. Oh. Selalu pernah siaran jam 6, ya ampun. Loh, aku juga pernah siaran jam 6 Jam 6 dan itu pagi. sebuah mukjizat seorang penyiar pagi mandi pagi-pagi. Beneran. Karena
suara kita bangun pagi terus langsung on air itu ada kayak magicnya. Tapi kan kalau ngantuk tuh kedengeran banget tau. Jadi agak tua gitu kalau Enggak suaranya sih. ngantuk enggak ya? Enggak sih, kalau aku hampir 6 bulan pegang siaran program Siaran pagi, ya. begitu. Yang ada magic-magicnya maksudnya gimana tuh? Maksudnya kita ini lagi ngantuk-ngantuk gitu kan, bagaimana kita mensuges diri kita untuk membuat orang tuh bangun. Iya. Gitu, jadi yang harus, wah, gue harus lebih semangat nih kayak gitu. Kenapa gue yang jadi ditanya ya? Anda siapa? Kalau aku selalu lebih banyaknya malah di siang dan sore. Setelah pagi itu yang aku merasa agak ini aku untuk bangun juga susah ya kan. Susah Terus bangun pagi juga ya? Iya, jadi agak kayaknya kurang cocok deh. Akhirnya dipindahin ke sore gitu, sore atau siang. Lamanya di situ sih. Nah, balik lagi tadi apa yang membedakan? Tadi kan radio Untuk, kamu, radio dan TV ya. TV yang kamu rasakan. Kalau di radio, mungkin teman-temanku di radio, halo, mereka rata-rata agak kaget ngeliat aku sekarang. Hai. Oh, Hai. kagetnya Kayak gitu kenapa? juga. Karena aku dulu cuek banget di radio yang tadi dibilang jarang mandi. Terus udah gitu. Kelihatan sih. Ya ampun, Kelihatan sekarang banget. udah kok. Udah. Udah. Dari Kelihatan kemarin. udah Udah tampil mandi di TV. kemarin. Kelihatan udah tampil di TV ya. Tampil di Iya. TV tuh. Tapi bener loh. Duluan lanjutin nanti dipotong-potong lagi nggak selesai nanti. Iya. Jadi sekarang mungkin teman-teman radioku ada beberapa yang kaget karena katanya aku lebih feminim, terus lebih bisa dandan lah gitu kan. Karena memang agak-agak tomboy sih pada dasarnya aku gitu kan. Cuman memang kita kerja sekarang di dunia TV dan juga di dunia per MC-MC-an yang juga menuntut karir kita harus lebih oke dalam bidang penampilan. Benar. Jadi itu jadi pembelajaran baru buat aku dan tantangan baru itu harus kita lakuin memang dari dalam gitu loh. Maksudnya nggak cuman bukan sebuah tuntutan tapi sebuah keharusan kita untuk memperbaiki diri. Benar. Aku juga dulu nggak seputih ini. Nggak karena banyak makan tepung aja. Oke, nggak jadi putih. segini Nggak sekarang. segendut sekarang. Nah, ngomongin gendut nih ya. Kan aku kenal kamu tuh 2 tahun yang lalu ya. Oh, kita pernah kenal ya? Enggak sih. Salah ini. Nggak, maksudnya 2 tahun yang lalu ketemu si Feni ini, jujur dia masih agak sedikit kurus lah, pipinya nggak gitu. Nggak terlalu cabai gitu kayak ya? sekarang kan gitu. Apa mungkin kamu juga sering olahraga kan belakangan Jadi ini kan yang membuat aku cabai. iya, badan kurus tapi lemak naik ke atas. Oh gitu. Karena begetar. Ngaruh ya. Soalnya olahraga aku pun nggak begini-begini, Iya. begini. Oh iya. Squat-squat Iya, gitu. squat ya. Itu biar apa tuh? Biar mengencangkan Oh. bagian-bagian tertentu. Kamu mau jadi presenter apa model sih sebenarnya? Sekalian ya, untuk Sekalian. yang pengen. Silakan nanti promosinya nanti. Iya, oke, baik. Nah, balik lagi kemana sih? Kita tuh ngomongnya Soal olahraga. iya, soal olahraga ya. Kamu juga kan waktu di Kompas TV kan pegang program viral, terus yang kuliner-kuliner kan. Nah, itu satu kesatuan. nah, aku pengen tahu kenapa kamu tidak gendut-gendut, hah? Oh iya, aku dulu. Oh iya. Aku dulu memang dulu pernah mengisi acara viral outdoor gitu namanya, terus kuliner kerjaanku makan di luar. Kenapa nggak gemuk-gemuk? Karena kalau gemuk nanti diomelin produser. Soalnya kalau di TV katanya nambah 5 kilo ya? Iya, nambah 5 kilo karena lensa kamera itu cekung apa cembung ya? Aku udah pensiun sih dari industri Ya pokoknya TV. nambah deh gitu kan, yang membuat makan boleh banyak, duit boleh banyak. Iya. Gaya. Tapi bener loh, makan boleh banyak, duit harus banyak. Karena kan butuh duit untuk bayar makanan. Bener, tapi berat badan nggak boleh Harus tetap banyak. stabil. Harus tetap Harus stabil. tetap- ulangi lagi. Maksudnya pinggir om, lebar nih om. Oke. Iya, jadi ya kita harus ini dong supaya cita-cita kita tercapai juga. Maksudnya memang aku juga nggak yang cuman karena ada kesempatan gitu. Memang itu juga udah aku bangun harus dari dalam diri aku. Oke, gue memang pengen jadi seorang host gitu. Otomatis semua butuh perjuangan dalam sebuah perjalanan Allah. Mantap, saudara. Mantap. Nah, kamu kan mantan presenter viral nih. Aku pengen nanya dong. Menurut kamu yang paling terviral di Indonesia siapa dan mengapa? Pasti mau ngomongin LL nih.
baru-baru ini kan dia ya pasti mau ngomongin LL deh. Itu viralnya karena sensasi ya, tapi jadi kamu milih LL? oh enggak, soalnya di belakang tadi kita Iya. Tapi menurut kamu siapa yang paling viral nih? Kamu kan presenter viral, kan kadang-kadang tayangan viral kamu tuh kan sesuatu yang unik gitu, sehingga viral. karena aku di TV berita ya, jadi nggak ada si LL itu sebenarnya. Ya pasti kayak soal menteri-menteri yang memang viral pada masa tahun kemarin kan Ibu Susi kan. Tapi Itu di viral luar soalnya. itu Oke, kita sosial ngomongin media, yang entertainment. ya entertainment siapa? Ya LL ya. Kenapa? LL sekarang kan masalahnya dia lagi Lagi dihukum. benar Lagi lagi di penjara. dihukum, terus karena dia merubah dirinya kan. Ya, itu gimana sih kalau menurut kamu merubah diri itu hal yang patut dicontoh atau memang apa? Sebagai perempuan ya kamu melihat Oke. ya. Kalau sebagai seorang laki-laki kan apa sih yang perlu dirubah dari seorang laki-laki? Nggak ada kan, kecuali rambut botak tuh. Kalau ngomongin dia itu julid gak sih? Nggak apa-apa Nggak sih, ya, ini kan nggak kita ya. berkomunikasi aja. Berkomunikasi. Kalau menurut aku sih itu pilihan masing-masing orang ya, nggak bisa. Kalau aku pribadi untuk merubah diri, sebenarnya aku tuh punya konsep diri tuh kayak gini. Jangan menjadi apa adanya gitu, maksudnya, tapi jangan jadi diri sendiri, tapi jadilah yang terbaik untuk diri sendiri gitu loh. Maksudnya ya memang kalau itu memang udah jadi jati dirinya dia, ya aku sih lebih kepada oke, itu hidup lo gitu. Yang penting lo nggak ngerugin orang, nggak di luar norma ya. Ya memang harus, maksudnya itu kan baik atau buruk tuh ya nggak sih, nggak ada Tergantung persepsi ukurannya. orang. Bener, Ah. ukuran orang kan beda-beda, baik dari budaya dan lain-lain. Yang penting kalau bagi aku jangan melanggar norma aja, kayak yang obat-obat terlarang gitu kan nggak patut dicontoh ya. Iya sih. Gitu. Sebenarnya memang hal-hal yang negatif itu ya harus kita hindari jauh-jauh sih. Bagaimana kita merawat diri, menjaga diri, karena itu adalah pemberian Tuhan. Benar, anugerah ya. Anugerah. Kita dilahirkan secara utuh, menjadi laki-laki dan menjadi perempuan, tidak ada pilihan lain. Tapi di lain sisi nggak menutup kemungkinan ada jalan yang berliku, berbelok. Benar. Terserah kamu sebagai manusia bagaimana kamu mengimplementasikannya dalam Benar. hidup. Tapi yang paling enak tuh emang berdamai dengan diri sendiri sih. Betul. Misalnya berdamai dengan diri sendiri, artinya gini, aku kan nggak tinggi-tinggi banget. Benar-benar. Ya kan, gimana caranya aku terlihat berkarisma gitu walaupun di dekat Iya. orang yang tinggi kan. Itu pun aku rasain waktu presenter di Trans TV dulu. Kan aku nggak terlalu tinggi, pendek ya. Karena zaman dulu tuh persepsi orang seorang presenter itu harus tampan, tinggi. Ketika dulu aku tampan, tapi tidak tinggi. Iya, siap. Gitu. Jadi harus ada balancing. Mungkin kalau misalkan Tuhan memberikan aku tinggi terus tampan, aku menjadi orang sombong. Benar, gak bakal kenal kita ya. Mungkin kenal gitu. Jadi nggak merasa senasib sependeritaan kayak gitu. Gak gitu juga maksudnya. Iya benar. Tapi bener loh, ada yang tinggi tampang jelek, ada yang tampang keren. Kalau yang dua-duanya ada juga. Siapa? Ada Yang lagi, mas- ada. Enggak, maksudnya yang masih belum dipoles-poles, nggak ada. Iya benar. Nggak ada. Rata-rata Semua udah pada usaha dipoles. sih. Heeh. Bukan usaha, dipoles. Dipoles aja ya. Sekarang aja mau six pack tinggal getak. Oh iya itu yang Six-pack bikin perutnya. jantung. Oh jangan. Oh, jangan. Enggak, tapi itu masih dalam tahap Iya. katanya, Benar. belum terbukti sih, gitu. Intinya gimana kita berdamai sama diri sendiri sih. Dan bersyukur pemberian Tuhan itu. Jadi kalau selama kamu bersyukur, otomatis semuanya itu akan mengalir kebaikan kepada kehidupan kamu. Dan gitu, yang tadi memberikan yang terbaik artinya bukan berarti kalau aku pendek terus aku menyerah gitu kan, ada hak tinggi ya kan. Terus juga ada hal-hal yang lain yang pasti kita punya kelebihan di dalam diri kita, pasti ada lah. Nggak mungkin tercipta jadi sampah ya. Aku nggak mau ngejulit ya sebenarnya pemirsa. Tapi berhubung Anda yang menggiring,
Tapi untung aku rem. Enggak, pastinya memang setiap dalam diri orang punya potensi ya kan. Kayak abang ini jago ngomong. Bikin Jago lah, aja gitu. ngomongnya, yang lain nggak jago. Iya, kira dia punya YouTube bicara talk ya. Iya. Pasti Oke. punya kelebihan masing-masing. Betul. Nah, Fen, selain tadi yang ngomongin viral gitu kan, terus juga ini juga menjadi sebuah fenomena di kalangan YouTube juga, YouTuber gitu kan. Bagaimana seorang kemarin nih baru di Jakarta kalau nggak salah. Jadi 2 mobil kebakaran itu datang dipanggil, tapi ternyata di prank. Oke. Kamu baca nggak hari ini beritanya? Belum. Ada, jadi nggak. Nyebelin banget ya. Pasti nyebelin sih. Iya, Kalau menurut kamu tuh gimana sih? Itu apakah pengaruh dari YouTuber yang mungkin kurang tereducate atau salah emak bapaknya yang udah ngasih handphone ke bocah-bocah? Kalau menurut aku sih gimana ya, tadi balik lagi aku bilang asalkan tidak melanggar norma itu sah-sah aja. Ini kan melanggar banget gak sih, melanggar peraturan lalu lintas ya, ya kan? Lalu juga melanggar hak asasi orang untuk bekerja dan melakukan aktivitas. Iya, itu kan kebayang bikin dong udah macet, sigap gitu, petugas ke mobil kebakarannya, damkar, tiba-tiba kepreng. Iya, Kan nggak lucu Iya, kan? enggak banget. Itu masukin penjara aja deh, jadul banget dia. Ya tapi kalau bocah gimana dong? Iya, mesti teredukasi dengan Iya sih. Sekarang tuh apa-apa gampang banget di prank. Iya, Mungkin iya. tadi dia ngeprank kita loh. Ya ampun, kenapa sih abang ini bikin ngeri-ngeri sendiri di sini? Aduh, maaf ya. Aduh, maaf ya sama kita. Soalnya ketawanya bikin kencengan ya. Ngeri banget Mungkin tadi sih. yang pertama kekencengan kali. Ya ampun. Kagak. Ini tidak mengedukasi deh. Iya. Oh, iya. Iya kan channel Bicara Talks ini kan sebuah channel YouTube yang sangat mengedukasi, menginspirasi gitu kan. Nah, itu balik lagi tadi gimana tanggapan kamu terhadap fenomena ngeprank? Yang tadi aku bilang ya, asalkan memang sesuai norma, misal ngeprank karena dia ulang tahun tapi nggak merugikan siapapun, nggak masalah sih. Nggak merugikan siapapun, Tapi aku artinya kayak masih kurang setuju gitu. kayak nggak suka, orangnya berarti nggak suka surprise. Enggak, maksudnya kamu ulang tahun, tiba-tiba kamu di prank. Kamu suka? Tapi di pranknya artinya nggak merugikan banyak orang ya. Tapi kan merugikan diri kamu. Oke, itu menurutku sih hak masing-masing orang, karena ada orang yang suka dikasih surprise, ada orang yang nggak suka. Kalau aku sendiri, aku kan ini kita lagi ngomongin 5 bahasa cinta, wih. Oke, ngomongin soal surprise, kita udah ngedatengin pacarnya Feni. Kita panggil pacarnya Feni. Nggak ada. Mana pacar? Padahal ada sih di belakang Nggak ada, pacarnya. nggak ada. Mungkin lagi ke toilet. Kalau kamu bilang ngedatengin mamaku baru surprise. Jauh dong. Enggak, soalnya mamaku udah meninggal. Bukti, makanya tuh jauh di situ. Oh, dari mana? Iya. Oh, Sumatera Utara. Iya, tanahnya kan di sana kan. Oh iya, benar. Di makamnya di sana kan. Iya kan? Jauh jadinya. Iya. Kenapa sih Aku mistis tinggal gitu? mamaku. Kamu? Aku papaku. Oh. Tapi ada mama sambungku. Aku nggak ada. Mamaku lagi di Medan sekarang. Oh, kamu memang harusnya udah punya ini sih. Gak usah ngulik-ngulik, salah. Curhat ya. sama dia. Salah ya. Harusnya kamu udah nggak di bagian memikirkan orang tua sih, Iya, menjadi orang tua menjadi ya. orang tua. High quality jomblo guys. Promo ujung-ujungnya. Iya, awas loh. Nanti kejadian loh sama kamu loh. Ya ampun, coy. Iya, coy, awas loh. ya. Awas. Kalau terjadi, aku akan tertawa puas. Berat banget. Ini kita lagi ngomongin bukan ngomongin jodoh loh. Iya, benar-benar. Oh, iya, benar. Iya. Nah, terus ngomongin viral udah, ngomongin karir kamu udah gitu kan. Usia kamu sekarang berapa sih? Masih 20. Masih 20 ya? 20 tambah 7 ya. 27 tahun. 27. Nah, kira-kira nih ke depan nih, kamu sebagai seorang anak muda, apa yang harus kamu lakukan? Movement apa sih yang kira-kira menurut kamu berdampak nih bagi semua? Apa yang bisa kamu berikan? Yang Kalau kata Mbak Nana kan, Indonesia butuh anak muda. Kalau kan kamu kan anak muda. Yes. Kalau aku mangga muda. aku mah nggak besar, tinggalnya ya ampun. Nggak jadi. Nggak jadi. Tinggalnya. Lanjut Bu, gimana Bu? Gimana, apa yang bisa aku Iya. berikan ya?
aku merasa diriku sih nggak berdampak banget ya. Nggak, maksudnya gini loh, hal kecil pun pasti berdampak sih, minimal dari lingkungan kita dulu aja, ya nggak sih, dengan cara memberikan kebaikan atau semangat positif gitu. Itu hal kecil yang sekarang kan orang jarang dapatkan. Nggak tahu, lanjut. Lanjut. Lanjut, bener. Oh, aku ngeliat sih, ini channel apa sih sebenarnya? Or frame in frame. Oke. Gimana? Ah, tadi tadi berdampak. Hal kecil aja kita bisa berdampak ke orang, misalnya dari sisi kebaikan, memberikan senyum aja deh. Sekarang kan ada banyak orang yang udah individual ya, yang kayak ya udah hidup lo, hidup gue gitu. Dan banyak orang, kejadian banyak orang bunuh diri itu rata-rata karena tidak saling mendengarkan gitu loh. Dari hal kecil aja, sediain waktu untuk mungkin temen lagi stres, pengen punya waktu untuk curhat gitu, dan mendengarkan banyak orang. Ya nggak harus banyak banget, minimal di lingkungan kita harus lebih aware lah, lebih peka ya kan, untuk saling mendengarkan gitu. Oke. Nah, sebagai penutup kita punya 2 pertanyaan dari netizen. Ya pun. Kamu silakan pilih ya. Pertanyaan pertama, pilih mantan ngajak menikah atau pacar yang sekarang ngajak menikah? Ya pacar lah, gimana sih? Masa mantan? Aduh, hello. Mantan kamu ada berapa sih? Cuman berapa ya? 7 kali. 7. Cuman dikit lah. Cuman dikit. Yang sekarang yang pacar ke berapa? Keberapa? 8 nih. Yang dianggap apa yang nggak dianggap nih? Kayaknya yang nggak dianggap banyak ya. Yang dianggap deh. Yang dianggap ya sekitar segitulah. 8. Aku nggak ngitungin ya. Nggak ngitungin. Iya. Ini udah berapa tahun? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Paling lama? 7 tahun. Paling lama 7 tahun. Paling lama 7 tahun. Oke, pertanyaan kedua. Kalau misalkan kamu ditempatkan sebagai presenter, tapi lokasinya itu banjir. Tapi bukan banjir air. Banjir apa? Banjir Lumpur. duit. Ngarep banget ya. Kamu pilih akan pakai high heels atau sepatu boot? Ya sepatu boot lah, Bapak. Kenapa? Kan lebih sesuai sama tempatnya. Tapi kan belum dikasih tahu lumpur apa. Oke, lumpur emas? Oh, lumpur emas tetap pakai boot. Karena Kenapa? biar bisa nyimpen di dalamnya. Oh, bukannya langsung jeplak di paha, kaki gitu, emas semua? Dibawa Ya, gitu. langsung dibawa. Nggak pernah kepikiran sih. Jadi pakai, enggak, lebih nyaman juga. Lebih nyaman Sebenarnya juga. aku lebih nyaman pakai sepatu yang kayak gitu-gitu aja. Ya, karena kamu tomboy kan. Iya. Iya sih. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Siapa partner kerja kamu yang paling rese? Yang paling rese. Banyu Nugra, halo, Muhammad Hai Banyu, Syareza. hai senior, hai junior gitu. Ini resenya rese lucu ya, karena ada juga rese-rese. Enggak sih, emang Banyu tuh nyebelin emang. Orangnya tuh usil. Tapi dia baik banget. Iya. Dia ngajarin aku pernah nge-MC sama dia. Dia ngajarin aku banget apa detail-detailnya. Tapi dia usil loh. Ya, tapi dia baik. Usil kan? Usil kan? Aku usil. tahu usilnya Banyu itu. Oh iya? Jangan harap. Banyu sini dong ngobrol-ngobrol. Pasti udah lama. Iya, dia lagi sibuk sekarang. Iya. Dia kan ngajar-ngajar public speaking. Iya. Ini jadi ngomongin dia ya kan. Iya sih. Dia kakakku banget. I love you Banyu. Iya. Sayang kakak loh aku. Sayang kakak. Mungkin nanti kalau video ini tayang nanti kamu langsung suruh nyu gitu. Aku malu pasti. Ngobrol Dia dong, gitu. kadang-kadang juga sombongin ke aku, Fen. Gue baru dapat, dia tuh suka kasih motivasi ke aku. Nih kamu harus bisa memotivasi orang meskipun di sini kamu ya nggak dibayar. Banyak tuh. Banyu kan pamer dia dibayar kan. Kamu jangan yang ini di-cut aja yang bayar nggak dibayarnya. Kenapa? Biar Banyu nanti seolah-olah Feni Oh nggak apa-apa. anak Kita murid kan gue harus udah menunjukkan ini. apa adanya. Oh iya sih. Nggak boleh bisa peres ya. Nggak boleh Ya karena di ampun. sini benar-benar apa adanya. Tanpa batas gitu. Tapi aku dibeliin minum loh. Iya. Ini habis ini kan dibeli makan kan. Mau makan apa di sini sih nggak ada. Adanya Nggak ayam ada, geprek ya. tadi, tapi udah habis jam kantor. Gitu. Oke, terima kasih Feni udah datang Sama-sama, di aku channel juga Bicara Talk. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dan semoga ada manfaatnya ya teman-teman Bicara Talks Mania. Jangan lupa follow Instagram
@Fenivero, O-nya 2. Nah, sebagai presenter, aku akan kasih challenge ke Feni untuk closing. Oke. Ya, untuk closing. Mungkinkah? Ala presenter ya. Oke. Pokoknya jangan lupa untuk ingetin netizen semua. Ya, buat likes, buat komen, buat subscribe, buat nyalakan notifikasinya. Oke, banyak Oke, ya. aku pamit dulu ya. Masih ada Feni untuk closing. Out frame dulu, guys. Terima kasih Edo Siombing. Itu dia liputan dari Edo Siombing dan saya Feni Veronica Tinambunan harus pamit undur diri karena udah jamnya. Dan juga kamu semua netizen jangan lupa likes video di bawah ini, terus juga jangan lupa nyalain notifikasi kamu, jangan lupa juga komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan menarik atau mungkin bisa kasih masukan ke Edo Siombing ya untuk bikin channel YouTube yang lebih berkualitas lagi, dan juga jangan lupa subscribe. Bye bye, thank you.